Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimah Ulin Salamah akan menyampaikan tentang ilmu al-lughah kelompok pertama. Pengertian ilmu al-lughah. Ilmu sendiri berarti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Sedangkan al-lughah adalah bahasa, suara, atau lafal. Namun seperti apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Mukid pada waktu itu, konteks ilmu itu lebih dalam daripada pengetahuan, karena banyak yang kita ketahui tetapi tidak tahu bagaimana ilmunya. Jadi, ilmu al-lughah adalah ilmu bahasa atau cabang ilmu yang mempelajari bahasa secara menyeluruh, termasuk susunan kata, tata bahasa, makna, etimologi, dan sejarah bahasa. Kemudian, ruang lingkup ilmu al-lughah. Ruang lingkup ilmu al-lughah atau ilmu bahasa Arab mencakup studi tentang bahasa Arab secara menyeluruh, termasuk tata bahasa, kosakata, makna kata, dan ungkapan, serta aspek sosiolinguistik dan sejarah bahasa. Menurut buku Arabic English Lexicon, karya Edward William Blaine, ilmu lughah meliputi analisis bahasa Arab secara fonetik, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kemudian, dalam ilmu fonetik diteliti bagaimana suara-suaranya diproduksi, dirubah, dan dipertukarkan. Kemudian dalam ilmu morfologi, mempelajari tentang bentuk-bentuk kata, perubahan kata, dan jenis-jenis kata seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Kemudian dalam ilmu sintaksis, mempelajari tentang susunan kata dan kalimat, hubungan antar kata dan bentuk-bentuk kalimat. Kemudian dalam ilmu semantik mempelajari makna kata dan ungkapan, termasuk aspek konotasi dan denotasi. Atau seperti apa yang telah dikatakan oleh Ustadz Abdul Mukid pada waktu itu, fonologi atau ilmu aswat adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Sedangkan morfologi atau ilmu sorf adalah ilmu yang mempelajari tentang sorof. Sintaksis atau ilmu nahwi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur nahwu. Kemudian, semantik atau ilmu dalali adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Tujuan utama dari ilmu al-lughah adalah memahami bahasa Arab secara mendalam dan menyeluruh, sehingga dapat digunakan secara benar dan tepat sesuai dengan aturan-aturan tata bahasa Arab yang berlaku. Selain itu, tujuan lainnya dari ilmu al-lughah adalah mempelajari perkembangan sejarah bahasa Arab serta aspek sosiolinguistiknya, sehingga dapat memahami penggunaan bahasa Arab dalam konteks sosial dan sejarahnya. Dalam Ahlenbeck menyatakan bahwa tujuan pokok studi bahasa adalah untuk memperoleh pengertian yang selengkapnya tentang gejala bahasa secara umum. Dengan studi bahasa, kita dapat menghindari penyimpangan dari aturan-aturan bahasa dan dapat menjadikan kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Namun seperti apa yang telah disampaikan oleh pemateri kelompok 1, yaitu pada dasarnya tujuan studi bahasa dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, tujuan praktis adalah tujuan yang dapat menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Yang kedua, tujuan estetis, yaitu berorientasi menggunakan bahasa dengan indah dan menarik. Yang ketiga, tujuan filologis, yaitu untuk mengungkapkan nilai-nilai bahasa dari segi kebudayaan masa lampau. Kemudian yang terakhir adalah tujuan linguistik, yaitu mempelajari bahasa sebagai objek kajian ilmiah. Kemudian, manfaat ilmu al-lughah yaitu yang pertama, memahami Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis adalah sumber utama bahasa Arab yang memiliki nilai agama yang sangat penting bagi umat Islam. Ilmu lughah memungkinkan membaca untuk memahami makna dan pesan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan lebih tepat dan mendalam. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan bahasa Arab, dapat membantu seseorang untuk memahami dan menguasai tata bahasa dengan lebih baik sehingga dapat menulis dan berbicara dalam bahasa Arab secara tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, memahami konteks sosial dan budaya Arab. Hal ini membantu seseorang untuk memahami bahasa Arab yang lebih luas sehingga dapat memahami perbedaan dialek dan perbedaan sosial dalam penggunaan bahasa. Yang terakhir, yaitu menyimpan warisan budaya Arab karena dapat membantu untuk memelihara dan menjaga bahasa Arab dan budaya Arab yang kaya dan beragam sehingga dapat mempertahankan identitas bahasa Arab yang unik dan penting. Kemudian fungsi al-lughah. Dengan menguasai bahasa dengan baik, manusia dapat berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan bahasa dan pesan dengan tepat, serta memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Adapun fungsi lain dari ilmu al-lughah yaitu dapat mendeskripsikan rumput bahasa, yang artinya sekumpulan bahasa-bahasa yang mempunyai prinsip yang sama, contohnya bahasa Arab. Bahasa Arab ini memiliki banyak variasi bahasa dan banyak makna, contohnya cara berbicara orang Arab dan negara Timur Tengah lain, yaitu punya satu rumpun tapi tiap-tiap negara punya variasi bahasa dan makna atau mufradat yang berbeda. Kemudian yang terakhir, yaitu beberapa metode yang digunakan dalam ilmu al-lughah, yaitu yang pertama metode induktif, yang kedua metode deduktif, yang ketiga metode perbandingan, yang terakhir yaitu metode analisis kontras. Yang pertama, metode induktif adalah metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan umum dari fakta-fakta yang diamati secara spesifik. Dalam ilmu al-lughah, metode induktif ini digunakan untuk mempelajari struktur bahasa berdasarkan pada data yang dikumpulkan dari bahasa tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu metode deduktif. Metode ini digunakan untuk mengambil kesimpulan spesifik dari premis atau fakta-fakta yang umum yang telah diketahui. Dalam ilmu lughah, metode deduktif digunakan untuk memahami pola-pola dan kaidah dasar yang terdapat dalam bahasa. Yang ketiga, metode perbandingan. Metode ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih bahasa untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam struktur bahasa. Metode perbandingan sering digunakan
dalam ilmu al-lughah ini untuk memahami sejarah dan perkembangan bahasa. Yang terakhir yaitu metode analisis kontras. Metode ini digunakan untuk mempelajari bahasa dengan membandingkan dan menganalisis perbedaan-perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Metode analisis kontras ini juga dapat digunakan untuk mempelajari dialek-dialek dalam satu bahasa yang berbeda-beda.